Assalamualaikum. Anak-anak, pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifat yang lainnya, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan yang lainnya. Lalu, bunyi juga dapat diserap melalui benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Anak-anak, pernahkah kalian bermain basket? Nah, pada saat kalian bermain basket, kita pasti akan melemparkan bola basket ke tanah. Saat bola basket dilemparkan ke tanah, bola tersebut akan memantul. Nah, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti contohnya dinding, kayu, dan benda keras lainnya. Nah, anak-anak, jenis-jenis bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyinya memiliki jarak paling dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya apa ya? Contohnya, suara seseorang dalam ruangan kecil akan terdengar sangat jelas. Misalkan nih, anak-anak berada dalam lemari. Otomatis, suara sekecil apapun pasti akan terdengar. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Contohnya, pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding bioskop dilapisi bahan-bahan lunak seperti karpet, busa, dan gabus. Nah, gaung ini terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras, maka bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Yang ketiga adalah gema. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucap dan bunyi terdengar lengkap dan jelas. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang maupun kedalaman gua. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kain, busa, danwo, dan lain-lain. Benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya gedung-gedung pertemuan, bioskop, studio musik, supaya tidak terjadi gaung. Nah, anak-anak, di sini sudah paham ya semuanya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.